Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian masyarakat Universitas Surya Kencana bermaksud akan menyampaikan laporan akhir pengabdian masyarakat Universitas Surya Kencana bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud-Ristekdikti. Universitas Surya Kencana berdiri sejak tahun 2000, mempunyai 5 fakultas dan 2 program pascasarjana serta 16 program studi. Melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan kurikulum nasional berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia hingga tahun 2019. Di tahun 2020, Universitas Surya Kencana, khususnya Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, sudah mulai merancang kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui beberapa tahapan transisi dengan mengikuti berbagai penelitian, seminasi, lokakarya, dan pelaksanaan program hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang telah terakreditasi A berkomitmen untuk menerapkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pelaksanaan hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tahun 2020. Selanjutnya melalui hibah program COE Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021, Fakultas Hukum sudah menerapkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia model Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melibatkan mahasiswa sejumlah 48 orang melalui program magang, program membangun desa, program proyek kemanusiaan, program pertukaran mahasiswa antar universitas, program pertukaran mahasiswa antar fakultas satu universitas. Fakultas lain di Universitas Surya Kencana yang sudah menerapkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Fakultas Sains Terapan dengan 3 program studi, yaitu program studi agribisnis, program studi agroteknologi, program studi administrasi bisnis internasional. Fakultas Teknik 1 program studi, yaitu program teknik informatika. Fakultas Keguruan 1 program studi, yaitu program studi bahasa Inggris. Selanjutnya fakultas lain di Universitas Surya Kencana sebanyak 9 program studi masih melakukan adaptasi menerapkan transisi kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program pengabdian masyarakat difokuskan pendampingan perubahan kurikulum di program studi tersebut. Melalui bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta tahun 2021, pengabdian masyarakat dalam program pendampingan perubahan kurikulum di 9 program studi, di antaranya di Fakultas FKIP Unsur. Maka yang terlibat adalah program studi PJKN, program studi PPKN, program studi Bahasa Indonesia, dan program studi Matematika. Selanjutnya di Fakultas Teknik, maka yang terlibat adalah program studi Teknik Sipil, program studi Teknik Industri. Selanjutnya di Fakultas Agama Islam, maka yang mengikuti kegiatan ini adalah program studi Perbankan Syariah, program studi Akuntansi Syariah, dan program studi Ekonomi Syariah. Pendampingan kurikulum dimulai dari tim pengabdian masyarakat membahas persiapan administrasi. Pendampingan kurikulum meliputi dan memetakan keperluan administrasi, meliputi surat undangan yang diberikan kepada para tamu undangan, kepada pimpinan, absensi, dan dokumentasi. Selanjutnya, penentuan petugas secara acara pendampingan kurikulum, menyepakati rondon acara pendampingan kurikulum. Pendampingan kurikulum dilakukan dalam 2 kali pertemuan masing-masing, dihadiri 50 orang dengan
pembicara dari tim hibah pengabdian masyarakat. Pemateri dalam pendampingan perubahan kurikulum ini adalah yang pertama, Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat dengan tema Implementasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Surya Kencana. Yang kedua, Dr. Tanti Kirana Utami SHMH, anggota tim pengabdian masyarakat dengan tema Pengaruh Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap pelaksanaan IKU dalam mewujudkan pembelajaran kolaboratif di Universitas Surya Kencana. Pelaksanaan pendampingan kurikulum dapat terlaksana dengan diskusi sangat interaktif. Dinamika pendampingan kurikulum tersebut sangat konstruktif, di mana berbagai permasalahan yang dirasakan masing-masing program studi yang sedang mempersiapkan perubahan kurikulum tercurah pada saat itu, baik dalam bentuk pertanyaan ataupun dalam bentuk konfirmasi. Mulai dari permasalahan staffing, kelembagaan, struktur kurikulum, sistematika kurikulum, proses pelaksanaan, dan sistem pelaksanaan. Perbandingan sistem pelaksanaan antara sistem yang dikembangkan di Fakultas Hukum Unsur dan di Paster Unsur sebagai pilihan model yang menarik untuk dicermati bagi prodi-prodi yang sedang mempersiapkan perubahan kurikulum baru. Dalam proses pendampingan kurikulum kepada 9 program studi, maka di dalam implementasinya program studi di Unsur dapat digolongkan ke dalam beberapa model. Model pertama, prodi yang masih berwacana dengan fokus kepada struktur kurikulum dan argumentasi pengelompokan mata kuliah. Model yang kedua, prodi yang sudah masuk pada tataran perubahan kurikulum dan pendampingan ini dijadikan sarana mengkonfirmasi berbagai permasalahan yang masih dianggap samar di dalam pelaksanaan perubahan kurikulum tersebut. Model yang ketiga, prodi atau program studi yang sudah melaksanakan kurikulum MBKM tetapi masih gamang di dalam melaksanakan kebijakannya karena pertama, kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti kurikulum MBKM. Yang kedua, masih agak gamang dalam pelaporan di feeder. Yang ketiga, belum adanya regulasi mengenai standar keuangan berbasis MBKM. Dan yang keempat, adanya pertanyaan sampai kapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan dilaksanakan. Dari ketiga model yang sudah dibahas di atas, maka pemateri menjelaskan dengan gamblang sehingga peserta merasa berbagai pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Pada akhirnya semua prodi yang sedang mempersiapkan perubahan kurikulum tersebut merasa semakin yakin akan kemampuannya untuk melakukan perubahan menjadi kurikulum MBKM. Bahkan ada beberapa program studi secara langsung akan membuat berbagai langkah dalam upaya melaksanakan perubahan kurikulum menuju kurikulum MBKM. Catatan yang sangat penting dari kegiatan pendampingan perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan kepada 9 program studi di Universitas Surya Kencana, peserta yang hadir menunjukkan semangat yang sama untuk segera melaksanakan percepatan pelaksanaan kurikulum MBKM di program studinya masing-masing. Kedua, semangat ini harus ditangkap dengan upaya pendampingan secara berjenjang dari tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat program studi yang dapat dilaksanakan oleh PIC yang telah dibentuk di tingkat universitas. Selanjutnya, diskursus ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pendampingan perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan dalam 2 hari. Program selanjutnya dalam agenda pengabdian masyarakat, hasil pendampingan perubahan kurikulum tersebut menjadi materi dalam seminar hasil baik di tingkat fakultas maupun dalam seminar hasil di tingkat universitas. Seminar hasil di tingkat fakultas dan seminar hasil di tingkat universitas sebagai bahan laporan akhir, rekomendasi, dan video mengenai pengabdian masyarakat. Luaran dari program
pengabdian masyarakat ini berupa artikel di media cetak, 2 jurnal internasional terindeks DOAJ, dan 1 jurnal nasional terakreditasi. Sejak tahun 2019, Fakultas Hukum sudah melaksanakan program KKNI ini dengan melakukan kegiatan untuk kemahasiswaan, yaitu berupa magang, proyek kemanusiaan, dan bina desa. Namun pada tahun 2019, pra 19, yaitu di awal kurikulum 2019-2020, kami lebih mengembangkan lagi program KKNI ini melalui MBKM, yaitu dengan melibatkan mahasiswa untuk melakukan pertukaran pembelajaran baik mahasiswa di lingkungan Universitas Surya Kencana maupun juga dengan di luar Universitas Surya Kencana. Mahasiswa saling bertukar perkuliahan dengan program-program studi yang ada di universitas, juga dengan di luar universitas. Selanjutnya, kami juga mengeluarkan berbagai macam regulasi dan kebijakan khususnya bidang kurikulum, di mana kami melibatkan para dosen bukan hanya mengembangkan tridharma yang sudah diwajibkan oleh pemerintah, tetapi juga lebih mengarahkan kepada para dosen untuk mengembangkan diri dalam mengimplementasikan teori dengan praktek di luar kampus. Implementasi MBKM ini amat sangat kami rasakan, khususnya bagi mahasiswa dan dosen melalui pembelajaran di luar kampus, dan ini dapat kita lakukan dengan bekerja sama melalui berbagai kegiatan tridharma baik dengan mahasiswa ataupun dosen dalam lingkungan universitas, berbeda program studi maupun juga di luar universitas sesama program studi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk respon saya sih untuk PPKM ini, saya merasa senang dan antusias untuk ikut. Hanya saja ketika memang pilihannya itu harus memiliki kewajiban di dua fakultas sekaligus, awalnya memang oke lah gitu, mungkin bisa. Tapi ketika dijalani ternyata benar juga gitu. Dan saya merasa memang bukan saya sendiri gitu, kita berempat yang memang mendapat kewajibannya dari master ataupun bahasa Inggris ataupun dari teknik gitu. Kan kita punya kewajiban dua nih. Jadi ada poin besar yang memang kita susah buat fokus gitu di sana. Kalau dari saran saya sih ketika yang kedepannya sebenarnya ini memang sudah bagus, tapi kalau misalnya ini lebih ke kita jadi merasakan implementasinya dengan baik, mungkin kayak misalnya teknik dengan hukum juga, kayak misalnya kan kita bisa bahas tentang cybernya dengan hukumnya gitu. Terus misalnya kalau saya ngomongin